Welcome, this is Mubadalah, inspirasi keadilan relasi. Siapakah yang wajib menafkahi keluarga? Nafkah adalah harta yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, papan, maupun yang tak lain. Tentu saja, dalam sebuah keluarga harus ada yang bertanggung jawab menghasilkan nafkah keluarganya ini demi keberlangsungan hidup semua anggota. Siapa yang wajib bernafkahi keluarga? Apakah suami saja, atau suami dan istri, atau bagaimana Islam menjelaskan hal ini? Secara prinsip, pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga ini bisa dan boleh dari harta siapapun. Tidak hanya harta suami, bisa juga dari harta istri, atau bisa juga dari harta orang tua suami dan atau istri. Hadis Bukhari tentang tujuan laki-laki menikahi perempuan yang diantaranya karena harta yang dimilikinya adalah indikasi kuat bahwa harta istri bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal: hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kehidupan rumah tanggamu lebih terpuji dan lestari. Ditambah lagi dengan kisah kehidupan Rasulullah SAW di Makkah, terutama setelah memperoleh wahyu saat berusia 40 tahun, di mana semua kebutuhan nafkah keluarga baginda ditopang penuh oleh harta istri tercinta Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Surat An-Nisa ayat keempat juga secara eksplisit memperoleh laki-laki menggunakan harta mahar yang dimiliki istrinya jika direstui untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Bukankah suami yang wajib menafkahi? Para ulama berpendapat dengan merujuk pada ayat ke-34 dari surat An-Nisa bahwa laki-laki bertanggung jawab menafkahi istrinya. Begitupun ayat ke-233 dari surat Al-Baqarah memerintahkan laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga, kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik pangan, sandang maupun papan. Dalam hadis yang disampaikan sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kalian semua dalam memperlakukan para perempuan. Kalian semua telah menjadikan mereka sebagai istri kalian dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan halal berhubungan intim dengan mereka juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kamu berhak atas mereka. Mereka mengajak seseorang yang tidak kalian sukai naik ke atas ranjang kalian. Jika mereka melakukan hal tersebut, kalian boleh memukul mereka. Mereka juga berhak atas kalian, pangan dan pakaian mereka dengan cara patutur." Beberapa teks hadis juga mendorong laki-laki untuk bertanggung jawab soal nafkah keluarga ini dengan mencari kerja dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Salah satunya adalah teks riwayat At-Tabrani. Dari Ka'ab bin Ujrah berkata, suatu saat ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat melihat kekuatan dan kecekatan yang mengagumkan mereka. "Ya Rasulullah, andai saja semua kekuatan dan kecekatan ini digunakan untuk jalan Allah," kata mereka. Lalu Nabi SAW menimpali mereka, "Jika dia keluar bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia sesungguhnya berada di jalan Allah. Jika dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia juga sedang berada di jalan Allah. Tetapi jika dia keluar bekerja untuk sebuah mempertontonkan kehebatan diri dan kesombongan, maka ia berada di jalan setan." Siapakah yang wajib menafkahi keluarga? Perspektif Mubadalah. Bekerja pada dasarnya baik. Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk itu, menggunakan harta hasil kerja atau hasil pemberian untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga juga pada dasarnya baik. Laki-laki dan perempuan dipanggil sebagaimana juga kebaikan salat, zakat, sikap amanah, sabar, dan jujur. Secara biologis, perempuan berpotensi akan hamil, melahirkan, dan menyusui, sebuah peran yang kata Al-Quran disebut kelelahan berlipat, wahnan ala wahnin, akan membatasi perempuan untuk bisa bekerja mencari nafkah keluarga dengan maksimal. Karena tanggung jawab reproduksi ini, laki-laki yang menjadi suaminya wajib bertandang duluan untuk memastikan dan memberi jaminan perlindungan finansial. Namun, jika perempuan mampu melakukan pekerjaan nafkah keluarga sekalipun memiliki peran reproduksi ini atau sedang tidak memikul peran lain,
atau suaminya yang justru sedang tidak mampu karena kesehatan atau yang lain, perempuan tentu dibolehkan bekerja mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan dari diri dan keluarga. Dengan merujuk pada prinsip awal, bahkan dalam keadaan tertentu bisa saja wajib, terutama jika tidak ada tuntutan keadaan keluarga dan sosial yang jauh dan lebih penting. Pada konteks ini kita memiliki presiden para perempuan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru bekerja dan memiliki harta yang kemudian menafkahkannya untuk keluarga, suami dan anak-anak mereka, bahkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di antara yang tercatat dalam kitab hadis adalah Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha, istri dari sahabat terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentu saja, dengan tetap memperhatikan dua ketentuan yang telah digariskan Al-Quran sendiri. Pertama, hak-hak reproduksi untuk memperoleh pelindungan seperti pada saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, agar tetap sehat, selamat, dan kuat. Kedua, bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga adalah sesuatu yang baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, laki-laki harus memikul tanggung jawab lebih utama dalam hal nafkah keluarga. Karena perempuan memikul peran reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki.